Ya, ketika saya dicibiri orang memungut sampah di Sungai Karangmungus, apa bangganya karena sampai hari ini sampah di Sungai Karangmungus masih berjubel. Ya, memang saya tidak pernah bertujuan menghabiskan sampah di Sungai Karangmungus. Tujuan saya adalah ya menghabiskan kebiasaan yang nyaris menjadi budaya tidak berbudi luhur terhadap air sebagai sumber kehidupan manusia, dan ingat, makhluk Tuhan lainnya juga memerlukan itu. Aku sudah bilang pada Misman, karena Misman itu sahabatku, puluhan tahun kami bersahabat. Ya aku tega aja mengatakan, Man, mustahil Man kamu bisa membersihkan Sungai Karangmungus. Kamu itu menggarami air laut. Sampai kiamat tidak akan bersih Sungai Karangmungus itu. Kenapa? Ya lebih banyak yang buang daripada yang ngambil, apalagi kamu sendirian. Ibarat kita ngecat langit yang sudah berwarna, mana mampu. Atau kita ngecat es batu, cair, tidak akan bisa lengket. Saya pikir satu pekerjaan yang mustahil bisa dikerjakan oleh Misman. Aku tidak pernah peduli dengan omongan orang. Toh hidupku tak berubah. Setiap hari aku tetap berjalan menyusuri sungai ini. Dari satu titik ke titik lainnya. Ya, untuk memunguti sampah yang memang tertimbun puluhan tahun lalu. Ya, kalau soal cibiran sih banyak sekali. Saya dianggap orang nggak waras lah, saya dianggap orang cari muka, lalu saya dianggap mau cari nama, bahkan saya dianggap mau cari proyek. Jadi macam-macam cibiran, bahkan saya diancam karena mereka terganggu ketika saya memunguti sampah, saya juga dilempar dengan sampah. Ya kan, jadi banyak cibiran yang termasuk mengancam sebenarnya, tapi bagi saya terus saja. Nah, cibiran-cibiran dikatakan saya seperti menggarami lautan dan mengecat langit. Ya memang benar, karena sampahnya berjubel sangat banyak sepanjang Sungai Karangmungus, yang panjang Sungai Karangmungus ini. Kalau total keseluruhan 34,7 kilo, 18 kilo yang membelah kota Samarinda itu isinya sampah dari hulu sampai hilir. Jadi ya jelas orang mencibirkan, ini menggarami lautan aja. Bahkan ada yang mengatakan, paling seminggu 2 minggu sudah bubar, itu cuma mau cari nama aja. Semua cibiran yang orang sampaikan kepadaku tak lantas menghentikan langkah dan komitmenku untuk tetap setiap hari memungut sampah di sungai ini. Ya, walaupun hanya sehelai sampah yang kudapatkan. Namaku Misman. Orang-orang di sekitarku lebih mengenalku sebagai seniman dan wartawan. Karena memang sejak awal sampai sekarang, di sela-sela memungut selai sampah di Sungai Karangmungus ini, aku masih melakoni peranku itu. Ya, meskipun sudah tak segencar dulu. Usiaku kini memang sudah tidak muda lagi. 61 tahun yang lalu aku dilahirkan di Samarinda, tepat di rumahku yang letaknya tidak jauh dari Sungai Karangmungus ini. Jadi sungai ini sudah sangat aku kenal. Sudah belasan tahun sebenarnya aku telah memungut sampah. Namun orang-orang baru tahu sejak aktivitasku banyak diliput media. Ya, terserah masyarakat sekitar mau mengatakan apa.
Yang penting niatku ikhlas mensyukuri karunia-Nya. Sungai yang diciptakan Tuhan ini untuk menjaga kehidupan tetap berlangsung. Ya, walaupun banyak cibiran dan cemoohan dari berbagai pihak, perorangan dan kelompok mungkin, tapi suatu saat saya yakin kalau mereka sudah tahu manfaatnya ketika sungai kita rawat menjadi bersih dan sehat, mereka akan mendukung. Gak bisa tidak, mereka pasti mendukung kalau sudah tahu. Dan cuman kapan waktunya itu, ya kita terus saja bergerak dan jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti, tentu perjuangan akan stuck. Bukan tanpa alasan mengapa aku terus-menerus tak henti memungut sampah di Sungai Karangmumus. Dulu waktu kecil aku sering mandi di sungai ini. Airnya bersih dan lingkungan di sekitarnya masih sangat asri. Namun kini seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di bantaran Sungai Karangmumus, maka sungai ini telah berubah menjadi tempat sampah terpanjang di kota Samarinda. Tidak pedulinya masyarakat menjaga sungai dan tetap membangun rumah di bantaran sungai dengan seenaknya telah merusak semua ekosistem yang ada. Saya berpendapat memang sungai ini bak tak bertuan. Jadi sungai ini tak bertuan sehingga kita seenaknya aja memperlakukan sungai kita ini. Ya membuang sampah ke sungai, ya membuang limbah segala macam ke sungai. Lalu kalau kita untuk mengatakan itu, kalau kita selusuri sungai ini dari hilir ke hulu, kita akan menemukan banyak hal-hal yang merusak sungai, misalnya pembangunan yang merusak sungai. Misalnya ada membangun rumah masuk badan sungai, mengupas tepi sungai, lalu membuat pabrik tahu tempe yaitu di sungai. Rumah potong unggas atau rumah potong hewan ayam apa juga di sungai. Bahkan bengkel juga ada di sungai. Ketika air meluap, banjir, hujan turun, lalu kemudian air pasang, maka dia banjir atau menggenang. Sungai Karangmumus meluap dan sampahnya naik ke darat. Nah, lalu ada persepsi atau anggapan penyebab genangan air atau tenggelamnya banjirnya kota Samarinda itu Sungai Karangmumus. Bukan, tidak ada urusan dengan itu. Sungai Karangmumus itu tidak ada hubungannya dengan banjir itu. Banjir itu disebabkan karena habisnya ruang sungai. Kualitas air di Sungai Karangmumus dari tahun ke tahun semakin buruk dan parah. Tidak perlu melakukan penelitian dan pemeriksaan khusus. Melihat hitam dan menyengatnya aroma air, aku sudah tahu bagaimana buruknya kualitas air di Sungai Karangmumus. Sebelum langsung terjun memungut sampah di sungai, awalnya aku mencoba terus mengangkat masalah Sungai Karangmumus di media massa melalui berita yang kutulis sebagai wartawan. Namun ternyata tidak banyak berdampak. Masyarakat dan pemerintah pun sepertinya telah menutup mata. Ya, hari ini tanggal 9 Maret 2020, saya bersama Bang Io Tupang memunguti selai sampah di Sungai Karangmumus. Kami bukan mau menghabiskan sampah di Sungai Karangmumus, tapi memang tujuan utamanya menghabiskan kebiasaan yang nyaris menjadi budaya, tidak berbudi luhur terhadap air sebagai sumber kehidupan vital manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Ayo kita bersihkan sampah kita.
Sampai akhirnya aku sangat resah dan gerah. Itulah awalnya aku kemudian melakukan aksi sebisa yang kumampu. Dengan berbekal kantong plastik, aku pungut sampah di bantaran sungai Karangmumus. Aku lihat di sana sampahnya sangat berserakan. Tidak peduli seberapa banyak sampah yang bisa kupungut, ya yang penting bagiku setiap hari aku harus bergerak. Apa yang kulakukan lantas kuabadikan di sebuah foto melalui telepon genggamku. Foto itu kemudian aku unggah di media sosial, lengkap dengan penjelasan mengenai kerusakan dan pencemaran yang sangat dahsyat. Semua ini kulakukan karena aku sadar media sosial kini banyak dijangkau orang. Dari situlah kemudian banyak yang memberikan tanggapan. Terus saya mendapat cemooh kiri kanan, dicemooh, di macam-macam, dibully. Tapi saya tidak bergerak, saya tidak bergeming, saya terus saja melakukan kegiatan memungut selai sampah di Sungai Karangmumus. Sebenarnya ini sudah saya lakukan puluhan tahun yang lalu. Ternyata semakin hari semakin banyak yang simpati juga. Dan kemudian muncul dukungan dan kemudian menjadi lembaga resmi ini. Menjadi yang namanya GMSSKM, Gerakan Memungut Selai Sampah Sungai Karangmumus. Nah, walaupun sampai saat ini terus mereka lakukan itu untuk tetap menjaga dan merawat sungai. Nah, jadi yang perlu sebenarnya saya bukan penghargaan itu, tetapi ialah ngertinya pemerintah dan masyarakat bahwa sungai ini adalah aset penting untuk kehidupan dan itu sangat vital bagi manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Kota Samarinda, tempat lahir dan tinggalku saat ini, merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda yang katanya sama rendah, kota yang sudah sangat familiar dengan air sungai. Hampir di sepanjang wilayahnya dialiri Sungai Karangmumus dan Sungai Mahakam. Lebih dari 41% dari seluruh wilayah kota Samarinda berada pada ketinggian 7 sampai dengan 25 meter di atas permukaan laut. Kehidupanku di luar dari memungut sampah di Sungai Karangmumus sama saja dengan warga lainnya. Aku tetap bekerja menjalankan profesi sebagai wartawan untuk memenuhi kebutuhanku setiap hari. Walaupun istriku masih aktif bekerja sebagai guru, namun aku masih ingat tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Meski bekerja tak segetol dulu, waktu aku harus membiayai pendidikan 2 anakku. Kini mereka sudah bekerja. Ini artinya bebanku kini telah berkurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa ini? Lagi ngetik berita ini. Berita toh? Berita ya. Apa ini? Pendidikan biasa. Ada satu sekolah yang bagus ya, metode didaktiknya coba kita angkat di media kita. Sudah ngeteh? Nah, belum. Ngeteh ya. Iya ya. Awalnya saya bertanya-tanya kok
pagi, siang, pulangnya sore. Nggak tahu kata bapak, nanti lihatlah. Nanti aja lah. Setelah saya melihat sendiri apa yang terjadi, sekalinya bapak itu merawat sungai, memungut sampah dan lain sebagainya. Oh, ini toh. Ya, dengan adanya seperti itu saya ya mendukung saja. Ya itulah, saya mendukung sama bapak itu, tapi ya itu bapak itu nggak merawat dirinya sendiri, kesehatannya terus lupa, kebersihannya juga lupa untuk dirinya sendiri. Itu yang membuat saya agak bingung, tapi nggak apa-apa, nanti kan lebih baik lagi. Wartawan pendidikan, tabloid pendidikan Warta Harmoni Kaltim. Hari ini saya Aku merintis tabloid pendidikan bersama beberapa sahabatku. Pekerjaan ini kulakukan di sela-sela aktivitasku memungut sampah di Karangmumus. Nah, itu yang tahu persis sekolah. Ini contoh yang bagus. Jangan jadi penonton. Bisa saja sebenarnya aku fokus mengembangkan mediaku, namun keresahan hati melihat kondisi Sungai Karangmumus membuatku tak bisa berdiam diri dan harus bergerak. Aku sangat sadar tulisanku di media tentang ajakan menyelamatkan Karangmumus tidak terlalu berdampak. Itulah kenapa aku harus terjun langsung memberikan contoh. Awalnya saya ketemu dengan Pak Misman, saya diajak oleh seorang teman berkunjung ke rumah Pak Misman. Di rumahnya Pak Misman menceritakan tentang apa yang dilakukannya selama ini sendirian waktu itu. Dia bercerita tentang keprihatinan terhadap perilaku warga Samarinda terhadap sungai dan keprihatinan terhadap pembangunan sungai yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak memperhatikan kerugian ekologi yang kita alami. Dari cerita yang dilakukan, dari cerita Pak Misman tersebut, saya merasa ada persamaan pemahaman dan keprihatinan, dan dari situ kami sepakat untuk bergerak bersama, berbuat dengan aksi nyata. Ya, kegiatan kita dalam menjaga dan merawat. Awalnya hanya mereka dan beberapa sahabat lain yang setia membantuku. Namun kini anggota gerakan memungut selai sampah di Sungai Karangmumus terus bertambah. Bahkan kini telah memiliki jadwal khusus untuk memungut sampah di Sungai Karangmumus. Dengan berbagai kelompok mulai dari anak-anak sekolah, mahasiswa, masyarakat umum, bahkan hingga sampai pihak pemerintah. Pelestarian sumber daya air. Harapanku semoga semakin banyak yang terlibat, akan semakin mengembalikan Sungai Karangmumus bebas dari cemaran. Mungkin juga terkait dengan karena Ini adalah aktivitas lain dari Sungai Karangmumus. Selain memungut sampah, juga belajar tentang sungai dan ekosistem di dalamnya. Tempat ini aku beri nama Sesukamu, Sekolah Sungai Karangmumus.
Letaknya di daerah hulu sungai, tepatnya di daerah Muang. Sekolah ini kubangun bersama sahabat-sahabatku. Sejak gerakan memungut selai sampah di Sungai Karangmumus sudah berjalan sekian tahun. Sering menjelaskan terkait dengan sungai karena kita memang belajar tentang sungai di sini ya. Secara faktual kita. Aku mau gerakanku ini bisa menyentuh semua aspek. Dan ini sesuai dengan keinginan awalku. Bukan menghabiskan sampah di Sungai Karangmumus, tapi menghabiskan kebiasaan yang nyaris menjadi budaya, tidak berbudi luhur terhadap air sebagai sumber kehidupan manusia dan ingat makhluk Tuhan lainnya. Kita bukalah lembaga pendidikan yaitu Sekolah Sungai. Jadi Sekolah Sungai Karangmumus itu memang bagian dari GMSS kan. Jadi Sekolah Sungai Karangmumus itu tidak berdiri sendiri. GMSS itu punya dalam hal memungut itu punya pangkalan pungut, namanya Pangkalan Pungut Abdul Muthalib, itu dalam real mendidik. Lalu untuk merubah pola berpikir eksistensi sungai itu sebenarnya hakikinya begini, itu kita pikirannya yang kita rubah, kita dirikan Sekolah Sungai. Muridnya bisa saja yang usia dini, SD, bahkan perguruan tinggi, bahkan profesor doktor bisa jadi murid di sini untuk belajar merawat real sungai itu secara ekologi. Nah, lalu siapa narasumber atau gurunya? Siapapun di sini boleh menjadi guru kalau yang datang kemari pengetahuan tentang ekosistem sungai itu tak luas dan kita akan belajar, kita menjadi murid. Tapi kalau mereka tidak tahu, maka kita akan yang jadi guru. Lalu kemudian kalau sama-sama ini ada pendapat lain, kita akan diskusikan. Nah, ini gini, jadi Anda berdapat berapa? Begitu jadi Sekolah Sungai itu. Tidak pernah terbesit sedikit pun dalam benakku. Semua yang kulakukan ini untuk mencari penghargaan. Aku lakukan ini sebagai bentuk tanggung jawabku kepada Sang Pencipta. Tuhan menciptakan alam dan seisinya untuk menjaga kehidupan manusia. Dan sudah seharusnya manusia juga menjaga alam beserta keseimbangannya. Ya, bagi saya yang paling penting terhadap lingkungan, manusia harus tahu bahwa lingkungan ini tidak hanya diperuntukkan untuk manusia, tapi untuk juga makhluk Tuhan lainnya. Maka catatan satu, jangan serakah menghabiskan ruang atau lingkungan hanya untuk kepentingan kehidupan manusia. Itu yang harus kita sadari. Memang kan Misman itu orangnya teguh. Dia punya komitmen yang luar biasa. Dia kemudian memang mengubah haluan dari istilah memungut, kemudian dia mengamankan. Saya anggap dia cukup berhasil dalam membersihkan, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya kebersihan sungai, terutama Sungai Karangmumus ini.